Cek. Bisa mulai standby. 3, 2, 1. Jika Anda mendarat dengan menggunakan pesawat, Anda tentu tidak asing dengan awak kabin yang selalu menyampaikan selamat datang di Bandara Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros. Hari ini saya hadir di Kabupaten Maros dan kebetulan saya sudah bersama pilot Kabupaten Maros nih, alias Pak Bupati. Apa kabar Pak? Alhamdulillah ini. Senang sekali ya rasanya hari ini saya jalan-jalan ke Maros langsung ditemani sama pilot di Kabupaten Maros. Masih muda pemirsa. Pilot pesawat. Masih muda pemirsa, dan tentunya Pak Bupati juga ini aktif di organisasi kepemudaan dan pernah menjabat menjadi wakil rakyat sampai ketua DPRD di Kabupaten Maros. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol sama beliau nih tentang jejak karir, tentu tidak asing nih dengan Kabupaten Maros yang punya potensi wisata yang begitu banyak. Ada kupu-kupu, kemudian juga kawasan Kars, dan saat ini Kabupaten Maros sedang berjuang dan menggodok kawasan geopark di Kabupaten Maros. Gimana nih Pak Bupati, perkembangan dari usaha di Kabupaten Maros yang tentunya ini sangat luar biasa kalau memang benar-benar terjadi di Kabupaten Maros di kawasan geopark ini? Ya, alhamdulillah. Yang pertama ini sebenarnya kesyukuran buat saya secara pribadi dan ini kesyukuran buat masyarakat Maros ya Sulawesi Selatan, bahwa alhamdulillah tahun ini pemerintah Republik Indonesia mengusulkan ke UNESCO ada 2 kawasan, 2 tempat untuk didorong menjadi kawasan wisata dunia UNESCO, yakni Kawah Dieng dan Ramang-Ramang Geopark Maros Pangkep. Nah, inilah yang kami syukuri dan bahagia karena kami Kabupaten Maros masuk bagian dari Geopark Maros Pangkep ini. Luar biasa. 2 kawasan ini potensi yang sangat besar itu gimana Pak dari pengelolaannya sehingga sekarang sampai betul-benar didorong 2 destinasi ini? Iya, khusus kawasan Geopark Maros Pangkep ini memang sebuah kawasan yang sudah lahir dan dikaruniai oleh Allah ini karena kami punya gugusan kawasan Kars yang terpanjang ya di dunia. Ya ini kedua dari Cina. Setelah Cina. Dan ini menjadi penilaian tersendiri untuk Geopark dan sebuah kesyukuran bahwa asesor Geopark ini sudah datang menilai dan ya menurut informasi ini informasi bahwa kita sebenarnya kalau dari asesor dapat poinnya sudah hampir ya sekitar 800 lah, 700 lebih, dan ini dari 1000 nilai. Jadi mudah-mudahan, tapi ini sebuah perjuangan. Di bulan September nanti mereka akan sidang di UNESCO. Ya, apakah kawasan ini ditetapkan menjadi kawasan dunia atau tidak. Dan insya Allah kalau tidak ada aral melintang, ya bulan April di tahun depan, mudah-mudahan kawasan Geopark Maros Pangkep ini menjadi kawasan dunia tersebut. Baik, nah yang ini luar biasa sekali ya Pak, buat karena di Maros ini bisa dikatakan salah satu daerah yang punya banyak destinasi wisata. Nah kalau Pak Bupati sendiri kira-kira mau dibawa kemana nih wisata Kabupaten Maros melihat udah 2 tahun ya Pak di masa pemerintahan ini? Iya, Maros ini ya setahun hampir 2 tahun lah ya. Maros ini memang punya potensi alam yang cukup indah dan banyak. Yang kedua, memang kami di Maros ini punya luas wilayah, hampir setengahnya itu memang masuk di kawasan hutan, sehingga punya potensi-potensi untuk kita kembangkan sebagai sebuah destinasi wisata. Dan alhamdulillah Kabupaten Maros ini baru-baru
mengikuti lomba desa wisata. Kami loloskan hampir sekitar 30-an, 35 desa wisata yang Dari kita berapa daerah? 35 desa 35 yang kita desa. loloskan untuk menjadi ikut lomba desa wisata. Iya. Ya, inilah potensi yang besar di sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Maros. Nah, yang paling utama sebenarnya karena letaknya Kabupaten Maros ini secara geografis ini dekat dengan Kota Makassar. Jadi mudah-mudahan lah kayak kalau di Jakarta orang kerja, ya wisatanya ke Bogor, kemana ya. Mudah-mudahan Maros juga bisa menjadi. Gitu ya. Nah, selain itu yang paling utama sebenarnya dengan pengembangan pariwisata ini adalah bagaimana kami pemerintah dan masyarakat ini bisa menjaga alam kita. Ya, perhatian kita terhadap kelestarian alam, lingkungan hidup kita ini harus kita jaga. Ya, sehingga kami di Kabupaten Maros ya saat ini masih melakukan moratorium untuk persoalan eksploitasi pertambangan dan semuanya kita tidak lakukan karena kita berharap alam ini bisa terjaga. Dan kalau ini terjaga itu menjadi ya warisan untuk anak cucu kita. Betul. Ini yang paling utama sebenarnya. Luar biasa. Kadang-kadang kemarin Ramang-Ramang sempat dikunjungi Pak Sandiaga Uno dan ditetapkan sebagai salah satu desa wisata ya. Itu gimana Pak? Iya, jadi di situ makanya Ramang-Ramang ini masuk di nominasi 100 besar desa wisata se-Indonesia. Ya, ada sekitar 2000-an desa wisata dan kita masuk nominasi 100 besar. Dan alhamdulillah didatangi oleh Bapak Menteri Sandiaga Uno, pernah juga didatangi oleh mantan Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla dan berbagai tokoh ya anggota Komisi 8 DPR RI juga sudah pernah berkunjung dan melihat keindahan kawasan ini. Ada rencana khusus nggak Pak dengan kawasan Ramang-Ramang yang cukup viral ya? Ya, rencana yang paling utama pasti perhatian pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan perhatian pemerintah pusat, saya yakin akan memberikan perhatian yang lebih lah terhadap kawasan Geopark Maros Pangkep ini, terkhusus di Ramang-Ramang. Alhamdulillah tahun ini pemerintah provinsi mengucurkan dana bantuan keuangan untuk perbaikan beberapa fasilitas di Ramang-Ramang, dan kami juga dari pemerintah daerah juga terus mendorong bagaimana pelatihan-pelatihan buat warga-warga di sana untuk menjadi kelompok-kelompok sadar wisata yang insya Allah bisa mengelola, memanage secara baik wisata di kawasan Geopark ini. Boleh request nggak Pak? Boleh nanti sudah mau kafe yang bisa di tempat nongkrong Pak? Insya Allah ini lagi disiapkan. Tapi yang paling utama kami ini di Maros ada namanya tripnya, wisata 3-in-1. 3-in-1 itu apa Pak? 3-in-1 itu Ramang-Ramang, Liang-Liang, Bantimurung. Jadi ini 3 tempat wisata yang sangat indah di Kabupaten Maros yang bisa kita kunjungi hanya sehari. Karena letaknya dekat dari Makassar kan hanya setengah jam, 30 menit, tiba di Ramang-Ramang, sudah nikmati Ramang-Ramang, pindah ke Liang-Liang. Bagaimana Taman Purbakala kita bisa kita nikmati. Di sana ada temuan salah satu gambar ya lukisan tertua 45.000 tahun yang lalu. Dan itu mengalahkan lukisan tertua di Spanyol. Ini yang sebenarnya kita push lagi ke pemerintah pusat bahwa ternyata peradaban kita di Indonesia lebih tua dari negara luar. Ya hanya klaim saja. Kurang banyak orang. Ini yang perlu kita terus kencangkan gitu. Termasuk temuan DNA tertua di Maros ada di Liang Panding di Malau itu 7.000 tahun yang lalu. Itu juga DNA tertua. DNA tertua. Yang tertua. Ini temuan-temuan sejarah purbakala yang menjadi peradaban-peradaban dunia yang bisa menjadi destinasi wisata. Dari Liang-Liang ya kita bisa akhiri di Bantimurung. Dengan mandi air terjunnya. Nah, ini trip ini yang kita gencarkan untuk wisatawan. Silahkan Anda pilih dari Bantimurung baru ke Liang-Liang baru ke Ramang-Ramang, atau dari Ramang-Ramang Liang-Liang baru Bantimurung. Karena indahnya Ramang-Ramang dinikmati itu hanya pagi hari dan sore hari. Pagi dan sore, kalau pagi bagusnya bisa jam berapa Pak? Ya sepagi mungkin lebih baik, atau sesore mungkin. Karena di sore itu menjelang maghrib maka kita akan menyaksikan jutaan kelelawar yang terbang di kawasan Ramang-Ramang ini, dan
beberapa ya burung-burung yang memang menjadi penghuni kawasan-kawasan Kars. Ini yang sangat indah lah. Ini nikmati ya. Kalau dan ke sana tuh naik perahu itu ya Pak, apa? Katinting. Di situ nikmatnya, di situ nikmatnya. Gimana mendebar-debar gimana gitu ya Pak. Baik. Nah untuk pemanfaatan masyarakat sekitar di situ seperti apa Pak? Seperti mungkin nelayan yang punya perahu atau? Lahirnya kawasan Geopark Maros Panggep ini kita memang harapkan yang utamanya bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di daerah tersebut. Nah, sehingga hari ini kami terus memberikan pelatihan sadar wisata, pelatihan bagaimana bisa menjadi pemandu yang baik buat wisatawan, bagaimana kita menjaga safety, keamanan dan juga para pengunjung kita, dan yang ternyata yang memang harus kembali kami kembangkan atau tingkatkan adalah bagaimana ekonomi kreatif muncul di situ. Nah, ini yang saat ini yang lagi kita juga prioritaskan, melatih masyarakat situ menghasilkan ya hasil produk yang bisa menjadi oleh-oleh lah bagi para pengunjung. Nah, ini yang insya Allah kita akan kemudian. Biar ada temannya roti Maros ya Pak. Pokoknya kalau di Maros itu lengkap, berwisatanya lengkap, kemudian kulinernya, dan mungkin ada program khusus dari pemerintah Pak dalam hal meningkatkan pariwisata. Ya, tadi yang kita sampaikan, meningkatkan capacity building buat pengelola wisata tersebut dan masyarakat, bagaimana mengembangkan UMKM-nya sebagai sebuah sarana untuk peningkatan kesejahteraan lah. Jadi ya di mana-mana kan kalau kita berwisata pasti kulinernya apa gitu. Atau oleh-olehnya apa. Ini yang kita harapkan bisa kita kembangkan terus. Memang masih perlu pembenahan, masih perlu peningkatan, tapi insya Allah ini pelan-pelan mari kita terus lakukan. Nah, kalau melihat review di Google kan Pak, biasanya banyak yang kayak Maros is good, tapi mereka kekurangan seperti destinasi begitu. Mungkin kurangnya akses informasi atau seperti apa. Nah, tapi kalau kondisi di masa pemerintahan Pak Bupati ini kurang lebih 1,5 tahun ya, itu gimana Pak sebenarnya kondisi dalam pariwisata di Maros? Alhamdulillah setelah ya ini memang kita yang paling terpukul kan ketika pandemi. Jadi semuanya semua terpukul, sektor pariwisata semua. Dan setelah pandemi ini melandai, alhamdulillah ini kebangkitan ekonomi, kebangkitan pariwisata kita di Maros ini sudah mulai bangkit kembali. Jadi destinasi-destinasi wisata yang kemarin tidak dikunjungi ataupun tertutup, alhamdulillah ini sekarang sudah terbuka kembali. Jadi semuanya bisa terbuka. Kita punya juga destinasi wisata namanya Liang Saukang, itu juga masuk 100 besar penilaian desa wisata. Dia di 200 besar, dia ada sungai di bawah gunung, dan itu sangat fantastis. Itu ada di Desa Labuaja namanya. Labuaja. Nah, itu banyak juga air terjun juga, ada Lacola di Cendana Baru. Ada di Tompok Bulu juga ada air terjun. Nah, ini banyak lah, dan semuanya yang kami syukuri adalah mudah dijangkau oleh masyarakat. Inilah yang kita aksesnya ini sudah mudah dan bisa terjangkau dengan baik. Baik, luar biasa sekali ya. Nah, di samping dari program wisata di Kabupaten Maros, sebenarnya setahun terakhir diduduk sebagai nahkoda lah ya, bisa dikatakan di Kabupaten Maros, itu gimana Pak sampai sekarang? Rasanya, kemudian pengelolaannya, tapi mungkin nggak susah ya, karena Bapak pernah menjabat sebagai Ketua DPRD, atau perbedaannya gimana Pak? Ya, alhamdulillah. Ya, namanya pembangunan yang paling utama kita harus melanjutkan yang baik. Namanya sustainable development. Ya, saya tidak mau
ya ada kesan bahwa ya kalau yang dulu kerja kita mau buat baru, tidak. Kalau memang baik, kenapa tidak kita lanjutkan? Iya. Jadi insya Allah pembangunan infrastruktur tetap kita lanjutkan, bagaimana pembenahan para wisata tetap kita juga lebih kencangkan. Tapi paling utama bahwa Kabupaten Maros ini sudah menjadi juga kabupaten jasa karena dia berbatasan dengan Kota Makassar sebagai ibu kota Sulawesi Selatan, sehingga sektor ini juga harus kita lebih tingkatkan. Pengembangan SDM masyarakat Maros juga kita tetap harapkan lebih terpacu lagi, dan ini yang kita lakukan. Baik, Pak Bupati juga dengar-dengar ini dekat dengan pemuda ya, banyak yang kalau saya sebut Hai Dir Syam itu banyak yang kayak, oh iya nih yang aktif di organisasi kepemudaan dan segala macam. Sedekat apa sih Pak sebenarnya sama milenial atau anak-anak muda nih? Ya sedekatnya ya dekat lah, karena alhamdulillah karena dari dulu saya senangnya berorganisasi. Jadi sempat berkiprah di Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Maros, sempat berkiprah di berbagai organisasi masyarakat, KNPI dan beberapa organisasi, sehingga alhamdulillah ini bisa bergaul lah. Kalau di warung biasanya ngopi atau gimana Pak? Apa ya, kalau sekarang lah. Ada bedanya nggak Pak? Kalau ketemu sama enggak, ini persoalan waktu saja. Kalau ada waktu long ya kita ngopi. Masih ngopi ya. Masih ada yang cari-cari Pak. Pak Bupati di mana atau gimana? Gampang, Bupati Maros gampang didapat. Oh oke. Nggak susah dicarinya ya Pak. Baik, perjalanan awal karir di politik gimana Pak? Iya, saya selalu katakan sama teman-teman generasi muda, ya namanya kehidupan ini kita harus tetap jalani ya. Dan saya selalu katakan bahwa ya keberuntungan, karena memang juga ya ini ya rezeki dari Allah ya, sehingga saya bisa masuk di parlemen ya. 14 tahun, 15 tahun saya di DPR, semua bisa dijalani, pernah jadi wakil ketua, alhamdulillah pernah jadi ketua DPR, dan diberi amanah lagi menjadi memimpin Maros. Ini sebuah amanah yang baik, tapi ujung-ujungnya ini adalah amanah, dan semuanya harus kita kembalikan bahwa kita harus berbuat untuk masyarakat. Kita memanfaatkan jabatan dengan baik untuk masyarakat. Baik, 14-15 tahun berkarir di politik itu awalnya gimana Pak? Ada kesulitan karena background FISIP ya Pak di Unhas. Angkatan berapa sih Pak? 95. Ini Alhamdulillah hari ini saya diberi amanah jadi Ketua Ikatan Alumni Pemerintahan, IKAPOM. Jadi di 95 saya kuliah. Jadi saya selalu katakan ya inilah petunjuk dari Allah ya, takdirnya ya. Masuk di Sospol, di pemerintahan, ternyata alhamdulillah terjun di dunia pemerintahan. Nggak ada ilmu yang kita dapat di kampus juga kita bisa implementasikan di kegiatan sehari-hari. Penasaran di kampus Pak Haidir Syam ini seperti apa? Enggak juga. Saya di kampus ya paling utama ya nginap di sekretariat, tidur di situ jadi sekretaris IKAPOM dan bantu-bantu senior ini. Nah ini pentingnya organisasi. Pentingnya organisasi adalah karena kita bisa membuat bersahabat dan ada jaringan yang kita bisa lakukan, dan alhamdulillah teman-teman di organisasi ini banyak membantu saya. Ya sambil kita juga ya senang mendapat masukan dari teman-teman semua. Baik, senang berorganisasi. Kemudian kalau melihat milenial atau pemuda sekarang yang dengan gaya organisasi sendiri itu mungkin seperti apa kalau Pak Haidir Syam melihat? Ya saya anggap memang eranya memang ini ada perubahan, ya, tapi di situ harus kita maklumi dan kita harus ikuti. Tetapi yang paling utama bagaimana fungsi-fungsi organisasi itu bisa dijalankan dengan baik. Jadi kalau dulu ada hobi, sekarang karena ya ini sistem digitalisasi sekarang yang lebih bagus lagi. Dulu susah kita ngumpul-ngumpul, ya harus bawa undangan kiri kanan. Sekarang di grup
WA saja kan udah ngumpul kita. Dulu kami nih naik motor bawa undangan kiri kanan kalau mau ngumpul ini. Belum lagi ketemu senior-senior. Belum lagi semuanya. Kalau sekarang ini banyak dimudahkan lah. Nah, dan harapan kita dengan kemudahan ini, maka silaturahmi antar sesama teman-teman ini bisa lebih baik lagi. Apa yang harus dipegang pemuda sekarang dalam berorganisasi kira-kira? Ya, dalam organisasi pemuda yang harus dipegang, ya bagaimana dia, komitmen dia menjadikan organisasi itu sebagai laboratorium buat dirinya. Laboratorium untuk mendapatkan pengetahuan, capacity building buat dia, ya, dan juga bagaimana dia bisa juga jejaring sesama teman-teman, ya potensinya, ya saya selalu katakan kita di organisasi saling mendoakan dan saling menguatkan. Ya, ini yang paling utama. Ya, dan harapan kita teman-teman pemuda bisa lakukan itu. Ya, bukan hanya sekedar ngumpul, ngerumpi dan semuanya, tetapi ada hal positif yang didapat di dalamnya. Dalam itu ya, oke. Kemudian menjaga relasi itu tetap terjalin. Kalau bisa, kalau tadi Pak Bupati bilang sudah 15 tahun di politik, kemudian belum lagi organisasi sebelumnya, itu menjaga relasi itu gimana Pak? Untuk bisa sampai masih solid sampai sekarang. Saya punya prinsip, Mbak. Ya. Jadi prinsipnya adalah the power of silaturahim. Ya, kalau kita menjaga silaturahmi, insya Allah kita bisa menjaga jejaring itu. Ya, kalau saya selalu katakan ya, teman-teman yang terlibat di dunia politik, yang kesan yang harus dihilangkan adalah ketika kita ingin mencari suara ke masyarakat, kita muncul, tetapi ketika sudah terpilih, susah didapat. Ini yang saya harus dijaga. Ya, alhamdulillah saya di Maros ini 2 kali peraih suara terbesar. DPR, itu yang kami jaga. Itu tahun berapa, Pak? Ya, 2014 dan juga di 2019. Ya. Ya. Di 2014, 2 kali periode terpilih dan mendapatkan suara terbanyak. Itu gimana Pak? Bisa? Itu aja kuncinya, silaturahmi. Ya, kita harus tetap hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita tetap juga bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Ya, kalau terpilih jangan sampai nomor HP-nya terganti-ganti. Susah dihubungi. Pak Bupati ini dulu ke sini tanpa ditelepon datang kan, ditelepon jarang. Tapi mohon maaf, ini nomor saya tetap aktif, cuma memang karena kesibukan mungkin ya biasanya malam baru lihat-lihat ada WA, ada telepon masuk. Berarti tetap monitor dong Pak ya? Tetap monitor insya Allah. Baik, berarti Pak Bupati ini nggak susah dicari ya. Cuman kalau ada kesibukan aja. Nah, dari kita bahas politik, karir politik dulu deh Pak ya. Dari awal berkarir itu terjun di dunia politik itu awalnya gimana Pak? Ya, pertama karena background pendidikan saya. Jadi saya alumni pemerintahan Sospol dan juga waktu itu di organisasi di Muhammadiyah. Waktu itu kan ada berdiri sebuah partai namanya Partai Amanat Nasional PAN. Jadi saya terlibat di situ, masuk ke Partai Amanat Nasional waktu itu, dan waktu pertama masuk karena sistem nomor urut, jadi saya hanya nomor 2. Nomor 2 belum masuk. Nah, tiba-tiba ada pergantian antar waktu di DPR. Alhamdulillah saya masuk dan dikasih amanah di situ. Ya, sebenarnya saya sudah terjun di NGO, tapi harus masuk di parlemen. Ya, saya bilang mungkin inilah jawaban dari Allah, saya diluluskan di Sospol di pemerintahan. Dari NGO. Karena di SMA saya jurusan biologi, Pak. Biologi, berarti bertolak belakang ya. Kita dulu kan cita-cita kalau di biologi di fisika jadi insinyur, dokter kan. Nah, ini tiba-tiba kita, tapi ternyata terjawab di 10 tahun berikutnya bahwa kita terjun di dunia politik. Baik, dari NGO ke politik, biasanya kan NGO tuh kerjaannya biasa kritik atau apa. Nah, terjun ke politik itu gimana Pak? Enggak juga. Artinya saya bilang sama teman-teman ini karena kita pernah di kepemudaan NGO ya, pernah juga memberikan masukan lah, bukan kritik ya, masukan ke pemerintah. Jadi kalau sekarang ada teman-teman yang memberikan masukan ya kita harus terima juga.
karena sebelumnya ada di posisi itu. Baik, berarti nggak terlalu susah ya Pak? Ya, yang paling utama komunikasi lah yang dibuka. Komunikasi dan ya bagaimana kita menjalin komunikasi dengan baik dengan mereka. Oke, biasa juga tadi juga saya sempat dengar Pak, baru begitu masuk ada seniornya, Kak panggil Kak. Itu jadi bupati pun masih seperti itu, Bang, dari dulu kayak gitu ya Kak? Kata gimana? Anu lah, ini jabatan ini hanya sesaat. Oke, jabatan hanya yang permanen yang tinggal itu adalah persahabatan. Jadi itu utamanya. Jadi kalau kita dikasih jabatan, alhamdulillah setiap periode ya kita jalani saja dengan baik. Masih menjaga komunikasi juga ya, nggak kenal senior masih haruslah hormat sama senior kan. Senior apalagi di Unhas ya. Itu ngomong-ngomong Unhas nih Pak, sekarang IKA Unhas lagi sedang hangat-hangatnya. Kita ada harapan sendiri nggak Pak untuk IKA Unhas? Saya sangat memberi apresiasi yang positif dengan IKA Unhas periode saat ini dan periode-periode yang sebelumnya. Dan periode saat ini dipimpin oleh Bapak Amran Sulaiman. IKA Unhas kita harapkan insya Allah bisa memberikan kontribusi yang besar buat bangsa, buat negara dan buat masyarakat, terutama buat sesama kita alumni Universitas Hasanuddin ya, dan kampus sendiri. Ini harapannya dan saya sangat yakin IKA Unhas ini bisa lebih besar dibanding IKA universitas-universitas lain karena ya dari pengurus dan kapasitas kepengurusan saat ini ya alhamdulillah ini ya top lah mereka. punya semangat baru ya. Baik. Pak Amran Sulaiman insya Allah akan membawa IKA Unhas ini semakin jaya. Baik, oke, terima kasih banyak Pak Bupati atas waktunya yang di tengah kesibukan hari ini menyempatkan untuk berbincang bersama kita di Kabar IKA ID. Dan demikian perbincangan saya bersama salah satu alumni yang alumni Unhas Fakultas FISIP ya Pak? FISIP. Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 95. Okay. Selesai tahun 2000. Selesai tahun 2000 ya. Luar biasa sekali, 5 tahun lebih ya Pak? 5 tahun lah. Oke, pas waktu yang pas. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Beliau sekarang menjabat sebagai nahkoda atau pilot di Kabupaten Maros dan semoga Kabupaten Maros bisa semakin berjaya di tangan beliau dan demikian sampai jumpa.